Pimpinan Pusat Muhammadiyah tegaskan mundur dari keikutsertaan program organisasi penggerak atau POP yang digagas oleh Kemendikbud. Ada 3 hal yang menjadi alasan. Salah satunya Muhammadiyah menilai lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas dan transparan. Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kasiarno menyebut 3 hal yang membuat Muhammadiyah mundur dari program organisasi penggerak Kemendikbud RI. Di antaranya, Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sehingga tidak sepatutnya dibandingkan dengan organisasi masyarakat yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, kriteria pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas dan tidak transparan. Dan yang terakhir, Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah, meski tanpa keikutsertaan dalam program organisasi penggerak. Ada sekian 186 organisasi penggerak atau program organisasi penggerak yang bisa lolos administrasi, ya 186. Kemudian ada jadwal visitasi atau klarifikasi di lapangan untuk membuktikan apa yang diajukan di dalam dokumen itu benar atau salah, atau ada enggak bukti yang diajukan dalam proposal itu. Nah, setelah kemudian ada pengumuman ini, hasilnya dari verifikasi itu tidak ada yang berubah. Artinya dari 186 atau 183 itu semuanya lolos gitu loh. Nah, itu artinya apa? Nah, kita berpikir bahwa lah kalau begini ini nampaknya verifikasi atau kunjungan ke lapangan kemarin nggak ada artinya itu. Ya, apakah semuanya betul-betul organisasi penggerak yang kompeten, yang kredibel, yang memenuhi persyaratan, ya. Nah, itu setelah itu kami juga komunikasi dengan daerah-daerah gitu. Apakah organisasi seperti ini yang ada di daerah Bapak Ibu itu betul-betul ada atau tidak kan gitu. Nah, buktinya kemudian ada laporan-laporan, informasi-informasi yang mengatakan ya kalau dilihat dari nama-nama itu kita bisa menyatakan bahwa adalah beberapa yang memang nggak kompeten. Kantor saja nggak punya, ya, apalagi staf. Program-program juga nggak jelas, nggak ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan gerakannya, gitu ya. Saya kira rekan wartawan sudah tahulah Muhammadiyah kiprahnya di bidang pendidikan, ya. Muhammadiyah ini memang core-nya itu di bidang pendidikan selain kesehatan dan gerakan sosial keumatan gitu ya. Sekolah kita ini ribuan lah. Kalau dari sekolah dasar, menengah, SLTA, termasuk sanawiyah, usia dini, itu sampai 30-an ribu kita ini punya. Tersebar di berbagai pelosok negeri kita ini. Ya. Belum lagi perguruan tingginya, kita punya 173 perguruan tinggi. Dan banyak di antara perguruan tinggi ini yang sudah qualified gitu ya, udah sama kok kualitasnya dengan negeri-negeri, apalagi di luar Jawa, dengan PTN di luar Jawa. Saya kira kita banyak yang lebih unggul gitu. Nah, dalam melaksanakan program ini, kami ini sudah berencana menggandeng perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya pakar-pakar keahlian di pendidikan ini, sehingga kita ini betul-betul serius gitu. Nah, kemudian kalau kita dikompetisikan dengan organisasi-organisasi yang saya sebutkan seperti tadi, tidak kredibel, pengalaman juga nggak ada, track recordnya apalagi gitu ya. Ya kita nanti khawatir hasilnya dinilai oleh masyarakat nggak sesuai dengan harapan pemerintah, kan kita nanti jadi ikut dosanya gitu. Ini adalah salah satu masalah Tim dari TVMU memberitakan. terkait pernyataan sikap hari ini.